Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Darul Abror MPDI selaku dosen pengampu MK Strategi Belajar Mengajar, dan kepada yang terhormat teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Iman dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas individu, yaitu strategi belajar mengajar dengan judul Strategi Mengajar Kecerdasan Linguistik. Nah, sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya untuk teman-teman, jangan lupa ya klik like, share, dan subscribe, sehingga saya berharap dengan dukungan kalian saya akan sangat bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Menurut strategi mengajar kecerdasan linguistik, menurut Campbell dan Dickinson, inti kegiatan belajar melalui pendekatan kecerdasan linguistik itu menekankan pada keterampilan penggunaan bahasa. Contohnya yaitu pada dalam membentuk kata atau kalimat yang diucapkan sehingga pola kalimat itu berbentuk struktur, dan juga jangan lupa kita harus menggabungkan beberapa komponen bahasa, kemudian menulis, menyimak, dan berbicara sehingga akan menggambarkan bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada macam-macam strategi mengajar kecerdasan linguistik. Itu yang pertama ada strategi bercerita, yang kedua ada strategi tebak kata, yang ketiga ada strategi menulis imajinatif, dan yang terakhir ada strategi teka-teki silang. Nah, yang pertama, strategi bercerita. Definisinya apa? Yaitu kalau strategi bercerita itu memiliki maksud yang mirip atau sama dengan dongeng. Sehingga ketika mendongengkan itu kita menitik beratkan pada cerita kisah masa lalu yang syarat pesan dan moral yang mengandung makna hidup. Kemudian, kalau strategi bercerita itu bersifat monolog. Why? Kenapa kok monolog? Ya kan yang bercerita hanya satu orang. Kita sebagai seorang pengajar, tugas kita hanyalah menyampaikan cerita kepada si siswa dan tanpa melibatkan siswa dan siswi. Akan tetapi ketika bercerita kita juga harus diselingi dengan pertanyaan kepada siswa dan siswi agar bisa menjawab pertanyaan apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Selanjutnya, langkah-langkah strategi bercerita. Yang pertama itu pilih tema atau inti ajaran yang akan dijadikan bahan cerita. Jadi ketika kita ingin menyampaikan cerita, maka kita pilih inti atau ajaran yang baik. Contohnya, semisal kita ambil cerita tentang dongeng si kelinci dan si kura-kura yang lomba balap lari, di situ kan syarat akan makna gitu. Kemudian, mempersiapkan media-media yang akan digunakan dalam cerita. Ini banyak sekali riset ditemukan ketika kita menggunakan media dalam pembelajaran itu akan sangat bermanfaat sekali. Contohnya apa? Yang pertama, ketika kita menggunakan media maka akan lebih diserap dan akan lebih diingat oleh para peserta didik. Yang selanjutnya adalah kondisikan suasana kelas, kemudian kemaslah cerita dengan bahasa menarik, gunakan bahasa tubuh. Why, kenapa harus menggunakan bahasa tubuh? Ketika kita menggunakan gestur yang bagus, maka kita bisa menampilkan seakan-akan tokoh yang berada di dalam buku itu sedang adalah kita atau yang kita lakukan, maka si siswa akan sangat tertarik dengan apa yang kita gesturkan. Selanjutnya adalah hubungkan cerita dengan konteks kehidupan dan proses cerita itu sehingga dapat mengembangkan isi tema. Cerita yang kita ambil tentu adalah kita hubungkan dengan konteks kehidupan. Dalam cerita yang saya ambil tadi adalah si kura-kura dan kelinci yang sedang melakukan lomba lari. Si kelinci kan dia larinya cepat, dan kemudian si kura-kura itu dia larinya lambat. Akan tetapi si kura-kura ini dia bersifatnya pantang menyerah, dan si kelinci ini dia sangat sombong. Dia bisa lari cepat, akan tetapi ketika sebelum garis finish si kelinci tidur dulu, dan sehingga ketika lomba dimenangkan oleh si kura-kura karena kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Selanjutnya, tebak kata. Tebak kata itu adalah menyebutkan kata-kata tertentu sampai kata yang disebutkan tersebut benar. Nah, yang prosedur penerapan strategi tebak kata, yaitu yang pertama, kita sebagai seorang pendidik harus membentuk kelompok
terlebih dahulu. Misalnya kita bentuk 4 kelompok, maka kita harus menamai kelompok tersebut. Misalnya kelompok 1 adalah kelompok bunga teratai, kelompok 2 adalah namanya kelompok bunga mawar. Nah, kita harus membentuk ataupun menamai nama kelompok-kelompok tersebut. Kedua, siapkan topik khusus. Kenapa harus menggunakan topik? Karena kita sedang memainkan tebak kata, maka kita harus menyiapkan topik yang di tengah-tengah topik ini nanti kita akan kasih salah satu clue atau kita kasih salah satu soal. Selanjutnya, guru menentukan kelompok yang dimana di situ terdiri dari si pemandu penebak kata dan si orang yang menebak kata. Nah, selanjutnya guru itu memberikan aturan permainan agar permainan itu dapat berjalan dengan kondusif. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu di sini ada si pemandu dan kemudian ini adalah si anak yang menebak kata. Selanjutnya, strategi mengajar menulis imajinatif. Definisinya apa? Imajinatif itu adalah kemampuan menulis atau memberikan gambaran melalui rangkaian tulisan yang bersumber dari daya khayal atau daya yang diciptakan kita sendiri. Selanjutnya, ada strategi menulis imajinatif itu dia proses pembelajarannya bagaimana mengasosiasikan dan mengkomunikasikan proses-proses belajar dalam bentuk karya cerita. Jadi banyak sekali kalau strategi menulis imajinatif ini sangat cocok untuk dibentuk dalam sebuah cerita. Nah, ini strategi menulis imajinatif ini sangat tepat jika kita lakukan pertemuan pada pertemuan terakhir. Nah, dan sebelum melakukan strategi penerapan menulis imajinatif ini, kita harus memberikan materi dulu kepada si para peserta didik, sehingga ketika siswa dapat menerapkan strategi menulis imajinatif, dia akan tahu materi-materi apa. Nah, dan sesudah tahu materi, dia akan mampu menciptakan atau mampu membuat kalimat-kalimat yang berdasarkan imajinatif mereka, akan tetapi berdasarkan sumber atau yang telah kita review. Nah, teka-teki silang atau TTS. Jadi definisinya adalah permainan ini tuh mengisi kolom-kolom yang kosong yang diawali pertanyaan, mendatar dan menurun. Yang selanjutnya adalah kalau kita menggunakan strategi, prosedurnya itu yang pertama ada beberapa konsekuensi, yaitu yang pertama adalah si guru itu harus dituntut kreatif ketika dalam membentuk kata mendatar dan kata menurun. Nah, jadi kalau kita menggunakan teka-teki silang, kita juga harus mampu stimulus atau memberikan banyak pengetahuan kepada siswa, bahkan bukan hanya siswa saja, tetapi kita sebagai seorang pendidik juga harus mampu atau kita harus banyak mengetahui tentang informasi materi yang menjadi fokus pertanyaan dari teka-teki silang tersebut. Nah, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.